Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu, azanullah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kelapangan hidup oleh Allah, diberikan rasa aman, kesehatan dan waktu luang dari berbagai nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana pada saat ini mungkin kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina, terlebih khusus di Gaza, namun pada saat ini tidak hanya Gaza, namun hampir seluruh wilayah Palestina saat ini yang sedang dizolimi oleh orang-orang kafir Yahudi Israel. Maka sudah sepatutnya kita juga merasakan kepedihan yang mereka alami, kesedihan yang mereka alami, karena seorang muslim bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian sakit dari tubuh, kita juga merasa sakit. Kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dan, kata Nabi, seperti satu bangunan saling menguatkan satu sama lain. Karena persaudaraan kita tidak disekat, tidak dipisah oleh dinding pemisah ormas, warna, negara, benua, ras, atau komunitas pengajian. Kita diikat oleh al-Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Maka apa yang terjadi di Palestina harus kita memberikan simpati, dukungan. Tidak boleh kita masa bodoh, abstain, nggak peduli, acuh tak acuh. Maka saat ini harus kita menampakkan keberpihakan. Tidak boleh abstain, tidak boleh nggak mau tahu. Kita harus menampakkan keberpihakan kepada kaum muslimin di Palestina. Terlebih lagi di negeri ini saat ini sudah mulai berani buzzer-buzzer dari Yahudi Israel yang menampakkan batang hidungnya di televisi, bahkan di internet, di negeri kita, bukan di Eropa, bukan di Amerika, di negeri kita. Saat ini orang-orang yang pro Yahudi sudah mulai berani menampakkan batang hidung mereka, bahkan berani mendebat kaum muslimin yang pro kaum muslimin Palestina. Dan juga sangat disayangkan sebagian orang-orang muslim yang bukan buzzer-buzzer sekuler liberal itu, bahkan dari komunitas pengajian Islam, ada juga yang menampakkan sikap kontra kepada pejuang kaum muslimin di Palestina, apakah Hamas atau sayap-sayapnya semisal Brigade Al-Qassam, dengan menyalahkan, tuh kan gara-gara Hamas nyerang duluan. Tidak, yang nyerang duluan Israel Yahudi. Ini harus dipahami lagi bahwasanya sebelum 1947 tidak ada yang namanya negara Yahudi. Dan sekali lagi, seorang muslim tidak boleh mengakui eksistensi negara Israel, karena mereka hakikatnya penjajah. Sebelum 1947, negara Palestina negara yang berdaulat. Seluruh wilayah Palestina Palestina. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu jengkal pun orang Yahudi bisa tinggal di situ, kecuali Nasrani. Maka kaum muslimin dan Nasrani waktu itu ada di Palestina, dan Palestina waktu itu mayoritas kaum muslimin. Bahkan ketika negara kita 1945 merdeka dan sangat butuh pengakuan dari negara-negara yang berdaulat di tengah dunia, di mata internasional, maka yang tampil diantaranya mengakui kemerdekaan bangsa kita ialah Palestina. Kemudian 1947 tiba-tiba orang-orang yang mendaku, mengklaim sebagai korban kejahatan perang dunia dari Jerman Nazi Hitler datang ke Palestina dengan diakuisisi, diakomodasi oleh Inggris, Prancis dan Amerika. Mengaku-ngaku sebagai korban kejahatan perang. Padahal mereka hanya jadi korban di Jerman.
Sementara Yahudi di Eropa itu mayoritas di Ukraina, Polandia, Eropa Timur sekitarnya, di Perancis, di Inggris, di Amerika, mereka mayoritas. Di Jerman sedikit. Maka dibesar-besarkanlah hingga ada berita hoax yang dianggap benar. Itu peristiwa Holocaust. Gak ada Holocaust kayak gitu. Mereka yang jadi korban dari Nazi cuma di Jerman. Di wilayah yang lain mereka gak ada apa-apa. Bahkan mereka merencanakan dari apa yang mereka lakukan sekarang ini dengan perencanaan dahulu di Bukit Zion, sehingga lahirlah gerakan Zionis. Kemudian terjadilah pengungsi besar-besaran datang ke Palestina, minta suaka perlindungan, minta suaka politik. Padahal mereka memang mengincar Palestina karena itu tanah yang dijanjikan untuk mereka di kitab-kitab mereka. Kemudian setelah mereka ada di Palestina sebagai pengungsi, terjadilah dari apa yang telah terjadi. Kaum muslimin di Palestina dikudeta oleh tamunya sendiri. Diberontak oleh tamunya sendiri. Dilawan oleh tamunya sendiri. Kemudian perang sampai puncaknya perang 6 hari 1967. Gabungan negara-negara Arab kaum muslimin kalah. Dan semakin meluas pemukiman Yahudi, terus meluas hingga menguasai seluruh dataran Palestina, semuanya, sampai Syekh Ahmad Yasin membuat Hamas, gerakan Harakah Islamiyah Hamas, gerakan perlawanan. Karena waktu itu ketika Israel sudah mencengkram, Israel bukan hanya menguasai tanah-tanah Palestina, bukan hanya menguasai tanah-tanahnya, namun juga menguasai sebagian orang-orangnya. Sehingga sebagian kaum muslimin di Palestina dicekoki oleh pemerintah Israel untuk dimatikan semangat jihad, semangat perlawanan. Sehingga muncullah orang-orang sekuler semisal presiden bonekanya saat ini itu Mahmud Abbas, yang pro Israel, kontra dengan semua perlawanan. Muncullah. Sehingga kaum muslimin di Palestina seperti hilang jihad. Hingga Syekh Ahmad Yasin membuat Hamas, gerakan perlawanan 1988. Hingga akhirnya Allah berikan kemenangan di Gaza. Dan di Palestina, semua wilayah Palestina berada dalam cengkraman Israel, kecuali satu tempat namanya Gaza. 2003 mereka terhalau, sehingga tidak ada lagi satu pemukiman Yahudi pun ada di Gaza. Namun orang-orang Kristen di Gaza diizinkan tinggal oleh Hamas. 2003 sampai saat ini Gaza yang menguasai adalah Hamas. Sementara wilayah yang lain, Hebron, Ramallah, Nazaret, Jericho, sampai Al-Quds, Yerusalem, itu dikuasai oleh Israel. Saya pernah ke Israel dan Palestina. Dan Palestina itu seperti nggak ada negara. Saya masuk lewat Yordania, di imigrasi Israel semua. Petugas imigrasi Israel. Sampai kita mau beli pulsa aja ke counter pulsa, itu kartu telepon, kartu itunya semua pemerintah Israel. Kita mau ada apa-apa lapor polisi, mau di mana, mau di Hebron, mau di Ramallah, mau di Yerusalem, nggak ada kantor polisi Palestina. Satu tentara pun nggak ada. Semua Israel mencengkram. Di Ramallah ada Mahmud Abbas, boneka, nggak ada apa-apa. Pemikiran dia pemikiran Israel, pro Israel semua. Kontra dengan mujahidin. Sehingga kemarin ketika Hamas melakukan perlawanan, dia seperti sikapnya seperti Netanyahu, menyalahkan Hamas. Oleh karena itu kaum muslimin harus menyadari hal ini. Menyadari hal ini, kita flashback ke belakang sejarah. Jangan lupakan sejarah, sehingga kita tahu titik konflik, akar muasalnya itu bagaimana. Sehingga konflik Palestina dan Israel itu bukan konflik seperti dua negara yang bertetangga berebutan wilayah. Enggak, orang dijajah, enggak ada negara Israel. Ingat sekali lagi, seorang muslim enggak boleh mengakui eksistensi negara Israel. Enggak ada. Penjajah. Mereka penjajah. Maka sudah sangat wajar kaum muslimin melakukan perlawanan. Bahkan di buku-buku fikih disebutkan bahwasanya kaum muslimin wajib melawan, namanya jihad difa. Karena jihad ada dua macam, jihad tolab dan jihad difa. Jihad tolab, jihad menyerang, yang di situ dipersyaratkan punya kekuatan bersama ulil amri syar'i, pemimpin, adanya izin orang tua,
adanya izin dari tuan kalau dia berstatus sebagai budak, adanya izin dari pemberi hutang kalau dia sedang berhutang. 5 syarat ini harus terpenuhi. Ini jihad tolab, jihad invasi ke negara lain, ke wilayah kafir. Yang kedua ada namanya jihad difa', itu jihad bertahan ketika diserang. Maka jihad difa' tidak berlaku 5 syarat ini. Nggak ada kemampuan dengan apapun. Bahkan kata Al-Baijuri dalam hasyiah beliau, dari hasyiah ya Fathul Qorib, Al-Baijuri mengatakan lawan walaupun dengan batu. Sehingga para kiai di Indonesia terinspirasi dengan kitab-kitab yang ada di fikih mazhab Syafi'i ketika menghadapi Belanda dengan persenjataan bedil, senjata lengkap, meriam. Mereka inisiatif walaupun mereka nggak punya senjata, mereka melawan seadanya dengan batu, bahkan pakai batu. Itu ada di buku fikih Bapak Ibu. Al-Baijuri menyebutkan walaupun melawan dengan batu, sehingga para kiai melawan dengan apa yang mereka bisa? Dengan bambu runcing. Itu ada di kitab-kitab fikih. Sehingga melawanlah bangsa Indonesia. Karena tidak dipersyaratkan adanya kekuatan sebagaimana persyaratan pada jihad yang pertama. Tadi apa namanya Bapak Ibu? Jihad tolab, jihad invasi, jihad hujum nama yang lainnya, hujum menyerang. Dengan 5 syarat tadi. Punya kekuatan bersama ulil amri pemimpin, ada izin orang tua, ada izin dari tuan kalau dia berstatus budak, ada izin dari pemberi hutang kalau dia punya hutang. Tapi kalau diserang jihad difa' namanya tidak berlaku itu semua. Oleh karena itu pejuang-pejuang di negeri kita, mereka adalah mujahidin, bukan sekedar pejuang. Mereka mempertahankan negeri. Orang yang mempertahankan negeri dari rampokan penjajah, mempertahankan harta dari rampokan perampok, pembegal, itu dikategorikan mujahid. Maka Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta dia, maka dia matinya mati syahid. Apalagi yang menyerang, yang menjajah orang kafir, bukan sekedar mengeruk kekayaan yang ada di negeri kita, bukan sekedar ingin memperbudak kaum muslimin yang ada di negeri kita, mengambil pajak dengan harga yang tinggi luar biasa dari negeri kita, memperkosa wanita-wanita negeri kita. Bahkan mereka juga punya tujuan, yaitu menyebarkan agama mereka. Karena penjajahan, kolonialisme itu terinspirasi dari Paus, yang Paus memerintahkan pertama kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella Spanyol. Setelah Ratu Isabella dan Raja Ferdinand mengalahkan kaum muslimin di Andalusia, sehingga kerajaan Granada, sehingga menguasai Spanyol seluruhnya, tidak ada lagi kaum muslimin. Maka Paus memerintahkan agar ini dikerahkan semua negara-negara Eropa untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin, mengalahkan, menyebarkan agama mereka dengan 3 yang terkenal: gospel, God, glory. Gospel menyebarkan Kristen, gold mengambil keruk keuntungan, sehingga harta sumber daya alam di negeri kita dirampok. Petani-petani kita dirampok, diberikan pajak yang tinggi. Kaum muslimin dipekerja paksa tanpa dibayar. Wanita diperkosa, diajak masuk Kristen paksa, sehingga awal-awal di Indonesia Timur jadi korban. Banyak masuk Kristen, dan Kristen masuk ke Indonesia dengan penjajahan. Tidak bisa mereka ingkari. Beda dengan Islam, gak ada penjajahan, gak ada penjajah Arab datang ke sini, Bu. Dengan dakwah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Iskandar Muda, sultan yang ada di Aceh sana, Sultan Samudra Pasai, itu sudah berislam sejak abad ke-5 bahkan. Bahkan sebelumnya abad ke-4. Sultan Ternate sudah berislam sebelum itu. Simpang siur, ada yang mengatakan dari pedagang dari Gujarat. Pedagang itu bukan dari peperangan. Namun sebelum dari Gujarat, India sudah ada dari orang-orang Arab yang datang. Berbeda dengan orang Kristen, dengan penjajahan Portugis, Belanda. Adapun Patimura itu Muslim, Ahmad Palipesi, bukan Kristen. Kok bisa dia memerangi ustadznya? Kan yang menyebarkan agama Kristen Belanda. Kemudian lahirlah, anggaplah Patimura kafir. Terus dia mau ngelawan ustadznya, pendetanya. Lah, distorsi besar-besaran terjadi di negeri ini dalam sejarah bangsa.
bahwasanya banyak pejuang yang Islam diklaim sebagai kafir, Nasrani. Tidak benar. Maka mujahid di Indonesia ini mayoritasnya, kecuali yang di Bali, itu muslim semua. Itu muslim semua. Adapun yang di Bali karena mereka mempertahankan kerajaannya sehingga lahirlah pejuang di sana. Namun bukan mujahid. I Gusti Ngurah Rai. Ya karena mempertahankan kerajaannya. Namun yang lainnya adalah mujahid. Sehingga terjadilah perang-perang di negeri ini. Di Ponorogo, Kiai Maja dan kiai-kiai yang lainnya melawan Belanda. Dalam perang cuma 5 tahun, korban 200.000 kaum muslimin di Jawa. Yang musuh Belanda hanya 15.000. 8.000 tentara asli Belanda, 7.000 kaum murtadun dari kalangan Londo Ireng. Orang-orang opas. Yang ini ya nanti insya Allah kita akan bahas. Londo Ireng itu murtad Bapak Ibu. Ini akan kita bahas di sini, yaitu mudhaharatul musyrikin alal muslimin. Menolong orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang yang beriman. Itu kemurtadan. Ada namanya tawalli. Berharap muslim kalah, mengharapkan musuh menang, itu kekufuran. Itu namanya tawalli. Maka itulah akidah al-wala wal bara. Ya, jadi seorang muslim wajib berpihak kepada Palestina. Tidak boleh absen, tidak boleh masa bodoh. Dan di saat seperti ini, kalau kita punya hajatan, kurangi budget, kurangi kemewahan, kurangi hura-hura. Jangan Palestina sekarang lagi serang, kita hajatan, joget-joget. Iya dan billah. Jangan. Jangan seperti orang-orang gila yang ada di Saudi sana sekarang. Gaza lagi dibom, dia ngadain Riyadh Session. Mengundang penyanyi-penyanyi seronok dari Amerika. Penari perut dari Amerika yang terkenal, siapa itu namanya itu. Ya, malah diundang. Gak bisa dibatalin karena udah terencana sejak lama. Pertama itu acara jahiliyah. Yang kedua, gak punya empati. Harusnya kaum muslimin di Gaza lagi dibombardir, udah tenang. Tetangga lagi susah, jangan kita pesta. Sudah gak bisa bantu, padahal ini lagi ada konsekuensi lagi. Disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Wa idza dakhala al-adu wa wata'aha biladal Islam. Apabila musuh masuk dan menduduki negara Islam, negeri kaum muslimin, wajib bagi setiap penduduk tersebut melawan semampunya. Wa yata'ayyanu fardu 'ainin 'ala man qarba. Dan juga wajib fardu ain bagi setiap negeri yang berada di dekat situ. Para ulama fikih mazhab Syafi'i berbeda pendapat, apakah yang jauh fardu ain juga atau fardu kifayah. Namun mereka menetapkan sebagaimana ini ditetapkan oleh An-Nawawi di Raudatul Talibin, ya, oleh ya Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, ya, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di kitab beliau Fathul Wahhab dan yang lainnya, bahwa yang jauh dari negeri, yang diinvasi dari negeri kaum muslimin, hukumnya fardu kifayah. Wa fardu kifayatin fi haqqi man ba'uda, mereka menjelaskan. Dan hukumnya fardu kifayah bagi orang yang jauh. Berarti negara-negara Arab, terutama yang ada di Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yaman, mereka sebenarnya sudah fardu ain. Wajib membantu. Membantu dengan apa? Donasi. Nggak cukup. Wajib dengan apa? Wajib dengan militer. Amerika, sekutu jauh Israel, datang membawa bantuan, persenjataan lengkap. Dana miliaran dolar. Bukan jutaan dolar, miliaran dolar. Maka harusnya kaum muslimin yang situ, Mesir terutama, ini Mesir yang paling bertanggung jawab, karena dia memblokade jalan masuk menuju Gaza, karena akses Gaza dari situ, dari tempat dia. Kalau kita ke Gaza, kita lewat Mesir, tapi kalau ke wilayah Palestina yang lain, lewat Yordania. Ini yang paling bertanggung jawab.
Maka saat ini kalau kita punya hajatan, redupkan kemewahan, kurangi budget, kurangi hura-hura. Menampakkan kesedihan di tengah musuh menang, memborbardir kaum muslimin ketika sedang kalah, dizolimi. Kita bergembira ketika musuh kalah. Dan Bapak Ibu, di antara adab berperang kata para ulama, jangan sering-sering menampilkan kekalahan muslimin. Gak perlu ditampilkan foto-foto kaum muslimin terus-terusan yang kalah. Nanti akan menjatuhkan mental kaum muslimin. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya, ini diterangkan oleh para ulama. Jadi kita ini selain berpihak kepada kaum muslimin, juga menampakkan kegembiraan ketika muslim menang, menampakkan kesedihan ketika muslim kalah. Sekali lagi, kaki kita mesti jelas, nggak boleh abu-abu. Ada di mana kita berpihak, nggak boleh abstain. Dan apa yang terjadi di Palestina saat ini, Bapak Ibu, itu ujian keimanan buat kita. Loh, kok buat kita ujian keimanan? Apa hubungannya? Nabi SAW menyatakan, "Awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal muadatu fillah." Tali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah, berpihak karena Allah, memusuhi karena Allah. Maka di saat kaum muslimin di Palestina tengah dibantai, ujian buat kita. Kita berpihak aja kepada Palestina, ini keimanan. Kita ikut memusuhi musuh, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngelempar. Ini keimanan. Bahkan kata Nabi SAW, "Awsaqa ural iman," tali iman yang paling kuat, nggak main-main. Maka dengan kita bersikap menempatkan kaki, keberpihakan kita tampakkan, itulah keimanan. Jadi jangan main-main masalah Palestina ini. Gak bisa kita abu-abu, iya dan billah, gak boleh. Karena muslim bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Mereka sakit, kita sakit. Kal bunyan yasuddu ba'dum ba'da, kata Nabi, seperti bangunan menguatkan satu sama lain. Gak bisa kita ini masa bodoh lah, bukan urusan saya. Kamu muslim, kan bukan tetangga saya. Kita diikat persaudaraan karena Islam, bukan karena letak geografis, bukan karena kesamaan ras, bukan karena kesamaan suku, negara, gak ada urusan. Ada orang Cina, saudara kita, muslim, saudara kita. Uyghur dibantai, kita sedih. Walau kita gak kenal siapa namanya satu-satu. Ada muslim di Afrika, kita gak tahu siapa, beda warna kulitnya dengan kita, tapi dia muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukmin itu bersaudara, tidak disekat, tidak dipisah oleh dinding. Beda komunitas pengajian, beda ormas, beda negara, beda suku, beda warna kulit, tidak ada. Itu jahiliyah semua. Dan masa jahiliyah dan fase jahiliyah sudah berakhir. Itu jahiliyah semua, memisah-misah kita dengan ormas, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kita tidak ada urusan. Yang jadi urusan mereka muslim. Gak peduli kaum muslimin di Palestina, mungkin pengajiannya beda sama kita. Jadi nggak bisa. Saya NU, tetangga saya Muhammadiyah, dia sedang berkelahi, konflik, konfrontasi dengan kafirin. Dia kan Muhammadiyah, saya NU. Nggak peduli. Nggak bisa. Ya. Ini muslim apa kayak begini? Jadi bayangkan rusaknya pemikiran sebagian orang yang tidak peduli, tidak punya simpati terhadap Palestina hanya karena beda pengajian. Bahkan cenderung tendensius. Tuh kan gara-gara Hamas, kok kayak Netanyahu. Itu juga alasan dubes Israel di sidang PBB 3 hari yang lalu. Ketika dia mengemukakan alasan kenapa nyerang, karena tuh 7 Oktober Hamas duluan. Nggak tahu malu. Anda sejak 75 tahun yang lalu nyerang. Hamas nggak ada Hamas, kalian sudah nyerang. Bahkan ada perjanjian Oslo, perjanjian dengan PLO, Yasser Arafat, dilanggar terus. Karena sifat Yahudi memang khianat. Kok bisa ada kaum muslimin ikut-ikutan jadi corong Netanyahu?
Gara-gara Hamas ini. Hamas nyerang, mati Israel 1.000. Tuh lihat, kaum muslimin di Gaza mati 10.000. Kalau begitu salahin lah di Ponorogo. Udah tahu lawannya Belanda pakai bedil, pakai meriam, malah ngelawan pakai bambu runcing, malah ngelawan pakai pedang. Akhirnya berapa tadi sejarah? Ibu lihat, Bapak Ibu itu bisa cek sekarang di Wikipedia, di Google. Saya sebutin bahwa kaum muslimin yang mati di perang Jawa 200.000.